Oke, teman-teman, welcome back di channel Ruang Volatil ya, teman-teman ya. Saya mau mulai video ini dengan satu kalimat dulu nih. Market kemarin itu emang naik lumayan tinggi dan hampir semua koin ngalamin kenaikan gitu kan. Tapi minggu depan bisa juga nih. Jadi minggu yang bikin banyak trader bisa salah posisi. Kenapa? Karena kalau kalian cuma lihat chart tanpa tahu apa yang bakal terjadi di luar sana, kalian itu bisa kejebak di pergerakan palsu, gitu ya. Nah, di video ini, gitu kan, saya bakal bahas 5 altcoin sesuai request teman-teman di trades. Kita lihat ya, apa aja sih requestnya, gitu kan. Ada Solana dan Hypebank, terus ada Solana Bank, ada dan segala macamnya. Jadi saya di sini bakalan bahas 5 altcoin itu ada XRP, Solana, Cardano, Hype, dan juga Ethereum. Di sini juga dari Muhammad Torik nitip bio protokol di review ke depannya. Oke, nanti mungkin kalau ada sesi altcoin lagi, saya akan bahas bio protokol ya dari segi price action. Lalu juga ada Weni Sony Chandra, dia bilang gold mining gitu kan, saham-saham yang berhubungan sama gold gitu. Nah, ini juga mungkin hmm, akan saya bahas nanti ya, karena saya juga nggak terlalu ngikutin pergerakan saham-saham sih, udah lama saya nggak ngikutin itu gitu. Jadi ya next time mungkin ya Kak Weni ya, saya akan bahas eh, saham-saham apa yang berkaitan dengan gold gitu ya. Nah, dan juga setelah saya bahas 5 altcoin itu nih secara price action, kita masuk ke bagian yang jauh lebih penting yang teman-teman bisa pantau untuk proyeksi minggu ini. Jadi, pastikan kalian nonton ya sampai habis dan jangan lupa dukung channel ini, subscribe, like, ya share ke teman-teman trader atau teman-teman kalian yang nyemplung di dunia kripto gitu ya. Oke, kita masuk ke bahasan pertama. Saya bahas altcoin dari segi price action gitu ya. Oke, yang pertama ini saya mau bahas XRP dari segi price action gitu. Jadi kalau kita lihat ya, ini saya buka XRP di time frame weekly gitu. Di time frame weekly ini kita bisa lihat penurunan XRP dari all time high-nya di 14 Juli 2025 itu sampai saat ini atau kemarin tuh sempat turun sampai kurang lebih 69,21% gitu ya. Lalu gimana XRP saat ini dan ke depannya ya? Kita bisa lihat garis ini adalah MA 200 yang pernah saya bahas juga di video sebelumnya. MA 200 ini bisa kita jadikan sebagai salah satu indikator atau acuan ya untuk kita bisa tahu tren itu sedang naik atau turun, dan bisa juga kita jadikan support atau resisten tambahan gitu ya. Jadi ketika kita menganalisa chart, kita nggak bisa pakai satu indikator atau satu analisa aja nih, misalkan cuma pakai support and resistance tapi nggak ada pendukung lain gitu. Nah, itu agak kurang bisa mendukung keputusan keputusan kita untuk membeli aset kayak gitu ya. Lanjut, di XRP ini kita lihat dia tertahan ya teman-teman ya di EMA 200 gitu. Jadi EMA 200 ini sekarang tuh ada di harga sekitar 1,4 dolar gitu. Jadi bisa dikatakan kalau ada orang gitu yang coba mempertahankan XRP ini nggak jatuh lebih dalam lagi gitu, karena kemarin kan dia sempat jatuh di 1,1 dolar ya teman-teman ya, dan harga saat ini tertahan di EMA 200-nya. Di tanggal 6 Oktober juga
XRP turun gitu kan. Turun ini saat stres 10 ya. 10 ini sampai minus 59% dan dia kembali naik setelah menyentuh EMA 200 ini. Jadi bisa dikatakan GXRP EMA 200 ini bisa menjadi tahanan ya, karena dia beberapa kali memantul ya dari EMA ini gitu. Jadi ketika dia break dari EMA 200 ini, bisa teman-teman lihat kenaikannya. Ini Oktober 2024 ya teman-teman. Sampai naik sampai 653% teman-teman. Ngeri ya kenaikannya ya. Gitu. Jadi saat ini ketika XRP udah naik segitu banyak ya dan koreksi hanya kemarin sempat jatuh minus 69%, itu sesuatu yang sangat wajar ya teman-teman ya. Bayangkan naik segitu banyaknya sampai ratusan persen, hanya sekarang kemarin sempat minus 69% dan saat ini di harga saat ini minus 61%. Ya jadi kalau kita melihat kenaikan XRP sampai ratusan persen ini, lalu dia koreksi sampai kemarin itu sampai minus sekitar 69% dan di harga saat ini minus 61%. Wajar nggak sih teman-teman koreksinya gitu setelah naik ratusan persen? Saya pikir wajar ya. Dan gimana untuk XRP ke depannya kayak gitu? Saya rasa ya ini bisa mungkin ya kalau misalkan market masih gini-gini aja terus uh, news-news belum ada yang positif ke XRP kayak gitu ya, mungkin akan sideways gitu dalam beberapa bulan ke depan atau ada penurunan lagi ya, kita tinggal tunggu aja, kita lihat aja gitu, kita pantau aja. Jadi saat ini tuh kalau teman-teman holder XRP gitu ya lebih baik ya kita pantau, kecuali teman-teman kemarin beli di pucuk gitu kan, wah terus coba bertahan dan berekspektasi wah ini XRP bakal naik lagi kok sampai ATH-nya atau sampai 63 dolar, sorry, atau naik ya benar sampai sampai $3 lagi sampai $6, karena kan ya teman-teman lihat lah di berita itu XRP bisa tembus sampai $10 $20 ya kayak gitu ya teman-teman. Jadi jangan, kalau saya sih nggak yang berekspektasi berlebihan seperti itu ya, karena angka-angka prediksi itu bisa dihitung teman-teman gitu. Ada alatnya sendiri di, apalagi di trading trading view ini ada alatnya sendiri untuk mengukur kenaikan itu sampai berapa. Nah ini mungkin nanti akan saya bahas teman-temannya soal Fibonacci gitu ya. Lanjut untuk SHP, kita lihat di time frame daily ya teman-teman ya. Ya, saat ini XRP ada di trend bearish ya, teman-teman ya. Kita bisa lihat begini. Jadi, ketika XRP sudah naik, ini kan begini ya, teman-teman ya. Sorry. Ini ada peralihan ya, teman-teman, dari trend bullish ke bearish ya, gitu. Bisa teman-teman lihat ya perubahannya ya. Tuh. Ya. Dia trennya naik nih, bullish. Terus ketika udah sampai sini ada perubahan tren menjadi bearish teman-teman. Lalu gimana gitu saat ini gitu ya, buat teman-teman yang udah pegang XRP ya, saya sih nggak mengharuskan teman-teman untuk cut loss, apalagi yang udah minus sampai ya puluhan persen gitu, karena ya udah sudah telat teman-teman. Kalau saya tuh biasanya cut loss tuh saya pertimbangin, saya itu siap kehilangan duit berapa ketika saya masuk ke koin kayak gitu. Misalkan saya ketika saya misalkan minus sudah 10 juta misal, saya akan cut loss dibandingkan saya terus berharap sama ketidakpastian sih kayak gitu. Saya berharap XRP bakalan tembus lagi melebihi ATH-nya. Ya Pak, ya kemungkinan itu ada, tapi kapan gitu. Jadi kalau saya orangnya, daripada saya buang waktu gitu menunggu, ya lebih baik saya pertimbangkan. Ketika misal saya beli di sini nih di atas gitu, terus sudah minus misalkan sampai, kalau saya
ada batasannya gitu. Saya siap kehilangan berapa duit saya. Ketika sudah sampai batas ya saya akan cut loss. Lalu sisanya saya akan tunggu kalau saya misalkan tetap berekspektasi XRP itu akan naik tinggi nantinya. Jadi yang mendingan saya cut loss, sisanya saya tunggu di bawah. Ketika ada tanda reversal dari XRP, saya akan masuk bertahap, nggak all in kayak gitu loh. Karena jangan all in ya teman-teman, ketika masuk aset kita lihat dulu trennya itu sedang apa. Kalau yang sedang bearish begini gitu, ya jangan all in. Kalau mau DCA, cicil beli boleh. Ya misalkan 10%, ketika minus 10% beli, ketika minus lagi 10% beli lagi, kayak gitu ya, sampai nanti reversal, kayak gitu ya. Dan gimana sih tanda-tandanya suatu aset itu reversal? Ya ini ada pembahasannya lagi nanti, kalau saya bahas di sini akan kepanjangan ya teman-teman ya. Lanjut, jadi ada peralihan tren dari bearish, dari bullish ke bearish, ditandai juga dengan EMA 200 sudah di bawah ya. Ini candle EMA 200 nih, sorry, garis EMA 200 ini sudah berada di bawah candle dari XRP ini ya teman-teman. Jadi saat 10 Oktober ini turun, terus dia coba naik lagi dan terpentok oleh EMA 200 ini. Bisa teman-teman lihat EMA 200 ini, itu saya bilang kemarin bisa menjadi magnet kembali untuk suatu aset itu balik lagi ke area EMA 200 gitu. Karena saya beranggapan EMA 200 ini bisa menjadi resisten dan support. Kayak gini kan, dia retest kembali ke EMA 200, reject teman-teman, balik lagi ke bawah, turun lagi, lalu dia reject lagi sampai 3 kali reject, dan ada kemungkinan XRP akan kembali untuk tes ke sini teman-teman. Nah, kalau nanti marketnya sudah kembali bullish dan XRP bisa bertahan di atas EMA 200 kayak di sini ya teman-teman ya. Nih, di sini dia pasti akan mengalami kenaikan gitu karena trennya sudah berubah menjadi bullish gitu ya teman-teman ya. Dan untuk saat ini gitu, saya akan lihat dari di weekly. Coba saya buka weekly. Oke, jadi ini adalah area, ya teman-teman bisa lihat ini area yang penting untuk XRP gitu. Ntar ini di sini ya teman-teman ya. Nah, di area 1,4 sampai 1,2 ini beberapa kali XRP itu coba tembus, tapi ditahan gitu loh, ditahan agar XRP ini nggak jatuh lebih dalam lagi gitu kan. Nah, kita bisa beranggapan bahwa ini adalah area demand untuk XRP. Kalau misalkan XRP bisa ini tembus di area ini teman-teman, kita bisa lihat ya, kalau dia closingnya weekly ini kan, ini minggu ini ada closing weekly teman-teman. Kalau sampai closing weekly di bawah sini ya teman-teman, ini kan laut terakhirnya nih. Kalau nanti dia closing begini weekly ya dengan body yang tinggi, ada kemungkinan XRP bisa jatuh lebih dalam lagi gitu ya teman-teman. Jadi kalau ditanya kapan waktunya beli untuk XRP, apakah ini adalah zona yang diskon gitu, coba kita buka RSI ya teman-teman ya. Kita buka RSI, kita buka di time frame weekly, apakah iya sini udah oversold ya teman-teman ya. Bentar, kita bisa perbesar ini ya. Oke, di tanggal 6 Juni 2002 ini adalah titik terendah XRP atas tekanan jual teman-teman ya. Dan saat ini juga hampir mendekati titik tersebut. Jadi bisa dikatakan ya area ini di angka 31 sampai 27 ini sudah bisa dianggap level diskon untuk XRP. Tapi apakah waktu yang tepat untuk
beli XRP? Saya rasa belum ya teman-teman ya, karena belum ada katalis positif dari XRP ataupun market kripto yang bisa bikin harga XRP itu naik lagi kayak gitu ya. Coba kita balik lagi ke time frame daily, kita cek di sini. Ini adalah area, ini adalah low terakhir yang XRP bentuk tanggal 10 Oktober saat crash waktu itu ya teman-teman, dan dia sudah membentuk lower low kembali dari penurunan ini gitu loh. Jadi bisa dikatakan tren bearishnya itu masih kuat teman-teman, tapi ini belum bisa dikatakan valid dia break dari low ini. Karena kenapa? Kita bisa lihat bodinya itu enggak 100% teman-teman, enggak, bodinya itu enggak yang menembus banget gitu loh. Jadi kalau misalkan dikatakan itu dia valid ya, dia bodinya tuh harus sampai segini teman-teman. Misal di weekly ini dia akan closing begini itu ya. Oke, saya ganti dulu jadi warna hijau. Nah, jadi kalau misalkan XRP itu closing begini teman-teman, dengan candle impulsif bullish engulfing, bisa dikatakan ini adalah valid bahwa XRP akan melanjutkan penurunannya. Tapi kalau yang terbentuk hanya seperti ini bisa disebut fake out teman-teman, atau ya likuiditas para long itu disikat dulu di candle ini, dihabisin ketika orang-orang sudah percaya kalau XRP bakal turun, candle naik lagi. Jadi di sini ada long dan short yang terkena sapu kayak gitu ya teman-teman ya. Ya jadi gimana Bang untuk XRP? Ya menurut saya XRP di wait and see dulu gitu loh. Belum saatnya juga kita membeli XRP karena kondisi market yang begini untuk misal mau invest atau apa. Tapi kalau teman-teman mau sekedar trading ya, di sini ada area pantulan teman-teman. Ini juga bisa dikatakan demand ya. Karena ini adalah area pantulan yang tanggal 10 dan kemarin itu XRP memantul lagi ke atas. Jadi bisa dikatakan area ini adalah kuat, area zona beli gitu. Ada jejak well yang tersisa dari sini gitu, yang bertanggung jawab atas kenaikan XRP sampai ATH-nya. Jadi di sini bisa diasumsikan ada level demand untuk XRP. Jadi kalau mau trading teman-teman di XRP, saya tuh selalu, ya saya nggak trading itu paling lama gitu, saya nge-swing gitu ya, nggak lama-lama banget sih. Saya itu trading nge-swing sama di futures juga ada gitu. Kalau saya nge-swing ya saya akan tahan XRP ketika dia sudah menunjukkan tanda-tanda reversal di time frame kecil. Kalau ini kan belum ya teman-teman, yang bisa teman-teman lihat kalau di time frame 1 jam ini high terakhirnya itu ada di sini kan, lower low, lower high, belum ada lower low lagi nih teman-teman gitu. Ini low terakhirnya lalu dia langsung terjun ke sini kan. Berarti bisa diasumsikan ini adalah level high terakhirnya teman-teman. Gitu ya. Jadi sebelum XRP bisa ke sini, bisa tembus level ini dan membentuk high baru, ya saya akan tetap wait and see kayak gitu. Karena saat ini XRP itu berpotensi untuk mencari low-nya teman-teman. Kalau misalkan mau dipaksakan masuk teman-teman di XRP, di sini saya biasanya pakai EMA 21 ya teman-teman ya. Saya jelaskan juga kenapa saya pakai EMA 21 juga sudah ada di videonya juga. Waktu itu saya bahas. Bentar, saya buka lagi. Oke, sebentar, ini karena saya buka RSI jadi karena saya nggak berbayar ya dari viewnya, kita ini lagi kita buka. Terus nah ini ya, kita di sini kita ganti jadi 21 teman-teman. Oke, nah pergerakan ini gitu EMA 21 ini bisa juga dijadikan acuan ya kalau mau trading gitu. Jadi biasanya
EMA 21 ini bisa menjadi pantulan juga di time frame kecil atau besar gitu, tergantung teman-teman trading pakai time frame berapa gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat di sini, dia sudah naik gitu kan di atas EMA 21 nih teman-teman. Gitu lalu dia balik lagi ke bawah terus menembus EMA 21-nya. Jadi, nah ini adalah low terakhir di, nah ini ya di break oleh XRP. Jadi menandakan saat ini XRP itu sedang dalam masa pullback ya teman-teman ya. Saya nggak bilang ini koreksi tapi pullback gitu loh. Bedanya apa pullback dan koreksi? Nanti saya bahas di video yang lain ya. Jadi kalau kita ukur ya teman-teman, ini kan sudah koreksi ya. Kita ukur pakai Fibonacci teman-teman. Oke. Nah ini bisa teman-teman tandai area-area ini di 068 sampai 0,786. Ini kan area-area golden ratio ya teman-teman. Nah, ini bisa teman jadikan sebagai acuan teman-teman mau masuk kalau misalkan XRP tembus menyentuh harga ini gitu dengan ekspektasi sebentar begini ya. Misalkan dia di 068 gitu kan. Mantul ya. Ya udah teman-teman pasang di sini jangan lupa stop lossnya juga dipasang gitu. Nah, sampai sampai mana teman-teman biasanya saya sih biasanya minimal itu 1/2. Nah, ini 1/2 itu gini ya teman-teman ya. Jadi satu loss, dua profit teman-teman. Nah ini ya. Satu 2,01 ini adalah 1/2. Ini 1/1 teman-teman gitu kan. Jadi biasanya saya minimal itu ada di 2. Jadi ketika saya trading gitu sudah mencapai take profit saya akan lepas kayak gitu secara parsial tergantung marketnya kayak gimana gitu ya teman-teman. Jadi area ini bisa teman-teman jadikan sebagai acuan, tapi juga teman-teman harus lihat bagaimana kondisi market saat ini dan apakah di saat XRP menyentuh area ini ada reaksi dari buyers kayak gitu ya. Kalau ada reaksi dari buyers minimal misalkan sudah membentuk higher high, higher low, tidak membentuk low kembali di sini, misalkan dia turun, misalkan XRP turun begini teman-teman, set gini, lalu gini, dan dia naik gini teman-teman. Nah ini adalah reversal di time frame kecil teman-teman. Jadi selama dia nggak membreak low ini, berarti bisa dikatakan XRP sedang mencari uh, higher low ya teman-teman ya, tidak membentuk lower low kembali gitu ya teman-teman ya untuk XRP. Jadi ya bisa teman-teman pertimbangkan apakah saatnya untuk masuk XRP untuk investasi atau teman-teman mau masuk XRP hanya sekedar trading gitu ya, karena ya balik lagi investor sama trader itu beda beda mindset, beda mental dan segala macamnya. Ya ini juga akan saya bahas sih di video-video nanti gitu. Oke, supaya nggak panjangan untuk XRP begini ya teman-teman ya. Proyeksinya harga saat ini masih belum bisa dikatakan um, bisa all in gitu. Kalau misalkan teman-teman yakin dengan XRP akan mengalami kenaikan lagi ya teman-teman bisa cicil beli karena dari sisi RSI-nya juga tadi kita lihat itu udah oversold dan ya ada potensi kalau sekedar trading bisa profit gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut di altcoin kedua teman-teman. Oke, yang kedua ini saya mau bahas hype teman-teman ya. Oke, hype ini karena ini adalah ini saya pakai chartnya Kucoin ya, karena saya cari chart yang lain itu belum sebanyak ini karena kan emang Hyperliquid ini baru launching itu baru ICO Desember 2024 ya, jadi chartnya masih sedikit gitu. Jadi
kita akan buka di time frame daily ya. Sebentar, saya akan bahas juga di time frame weekly ya. Kalau dilihat dari time frame weekly gitu, sebenarnya ini adalah area penting untuk hype gitu. Nah ya teman-teman ya, kenapa ya? Kalau kita lihat dari penurunan 10 Oktober, area ini tuh dijaga banget gitu loh. Kita lihat ada 1, 2, 3, 4 ya, 4 minggu hype ini tertahan di area ini. Kalau kita hapus nih candle di sini gitu loh. Lalu di break teman-teman ya, di break area penting di level ini dan lanjut turun, dan dia sekarang retest kembali gitu, ke area pentingnya ini. Sempat naik gitu kan, tapi balik lagi sellers masih sangat banyak ya di area sini teman-teman gitu ya, kalau dari time frame weekly gitu ya. Dan ini juga kalau kita lihat ada peralihan tren dari bullish ke bearish teman-teman gitu ya. Nah gini, kalau kita buka time frame daily ya, oke, ini saya hapus dulu, terus kita aktifkan EMA 200 nya. Saat ini hype ini sedang mencoba ya, menembus EMA 200-nya setelah beberapa akhirnya break dari EMA 200 dan di bawah EMA 200, akhirnya artinya kan mengalami penurunan tren ya dari bullish ke bearish kayak gitu loh. Dan saat ini dia sedang menguji ya EMA 200 ya. Kemarin emang hype lagi kencang banget teman-teman naiknya ya di 26 sampai ya di akhir Januari kemarin naik kencang 59% kurang lebih ya. Ya ini hype ini salah satu koin yang outperform BTC sih. Di saat BTC-nya lagi tekanan jual, hype ini melambung tinggi teman-teman ya. Kenapa begitu, saya sih nggak terlalu apa ya riset mendalam tentang hype ini, tapi yang jelas hype ini kan punyanya Hyperliquid gitu ya. Hyperliquid itu kan DEX ya, Decentralized Exchange ya. Dan ya kalau koin itu punyanya exchange, pasti kan harga koin itu akan dipertahankan. Kayak BNB kan punyanya Binance, dan kita lihat beberapa waktu lalu BNB itu naik kencang banget kayak gitu kan. Terus apalagi yang punyanya exchange, ada OKB, itu punyanya OKX, lalu ada BGB ya kalau nggak salah, itu punya Bijet gitu. Jadi ya pasti koin punya salah satu exchange itu pasti akan dipertahankan sih oleh ownernya gitu. Nggak mungkin dia sampai jatuh terlalu dalam, ya itu dianggapnya scam ya teman-teman ya gitu ya. Jadi ya mungkin kalau teman-teman mau berinvest, kalau percaya dengan exchange itu ya bisa masuk di koin-koin kepunyaan exchange kayak gitu ya. Ya tapi ya konsekuensinya bisa dipermainkan oleh exchange tersebut gitu. Ya itulah high risk high reward itu namanya gitu kan. Oke, kita bahas lagi di time frame daily ya teman-teman. Kita lihat hype ini sudah membuat struktur baru teman-teman ya. Nah ini yang bisa teman-teman lihat, ini adalah tanda-tanda reversal teman-teman. Jadi dia turun ya, kita hitung dari sini. Di sini dia terbentuk lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Dia nggak bentuk lower high teman-teman gitu. Kalau bentuk lower high kan begini ya harusnya, gini gini, terus dia lanjut turun lagi dan membentuk lower low. Dan hype ini nggak ngikutin tren BTC yang terus membentuk lower low gitu. Jadi hype ini akhirnya membentuk lower high teman-teman di sini. Dan ini adalah tanda yang sering saya gunakan untuk tahu koin itu reversal atau enggak ya. Ya ini teman-teman, dia tidak lagi membentuk lower high tapi membentuk higher high ya teman-teman ya.
gitu ya. Jadi ya bisa dikatakan kita lihat ini adalah area demand untuk hype teman-teman. Beberapa kali coba tembus area ini, tapi banyak yang juga masuk gitu untuk mempertahankan harga hype di kisaran 28 sampai 31 dolar. Nah, ini sebenarnya ada fair value gap yang masih kosong ya teman-teman di time frame daily. Ini fair value gap di time frame daily, terus di sini juga ada, bisa kita katakan ini order block teman-teman. Ya, order block valid yang masih fresh untuk hype visit kembali. Kayak gitu kalau nanti penurunannya itu lebih dalam dari ini ya teman-teman ya. Jadi apakah kita bisa masuk di hype ini teman-teman? Syaratnya kalau mau masuk itu kita lihat time frame kecil teman-teman di hype. Saya hapus dulu. Kita tandain dulu level support dari hype ya. Di sini. Kenapa saya bilang ini kuat? Karena ini adalah salah satu, ini ada resisten untuk hype ya. Support, menjadi support, lalu dia di break, terus akhirnya menjadi resisten, lalu dia tembus. Jadi ini bisa dikatakan ada area yang kuat untuk hype pertahankan gitu. Coba kita buka time frame 1 jam teman-teman. Oke. Nah, dari time yang 1 jam ini, hype terlihat mengalami penurunan ya teman-teman ya, karena tidak mampu membentuk higher high kembali. Yang ada dia membentuk lower high kayak gitu teman. Walaupun di sini ya dia berusaha untuk tembus lower high-nya, tetapi nggak bisa teman-teman, reject lagi. Dan akhirnya saat ini dia membentuk lower low kembali yang artinya sellers mendominasi teman-teman ya. Lalu kalau untuk kita spot atau masuk hype itu kapan? Bisa juga teman-teman tunggu di sini teman-teman. Ini kita tandain sebagai area penting untuk hype ya. Jadi ya kita lihat ini bisa jadi tempat untuk teman-teman masuk gitu dengan misalkan uh, ya stop lossnya di bawah sini teman-teman, nggak usah panjang-panjang di sini gitu. Dengan kalau saya itu 1:3 ya gitu, dengan asumsi di sini kenaikan 36% gitu. Jadi ya kalau misalkan teman-teman percaya gitu akan naik kembali ketika menyentuh zona ini, ya ini teman-teman bisa jadikan opsi untuk masuk hype kayak gitu. Tapi jangan lupa dipasang stop lossnya gitu, atau teman-teman pasang stop loss itu berapa kerugian yang teman-teman siap untuk hilang kayak gitu. Jadi kalau misalkan 12% ini menurut teman-teman terlalu besar ya, teman-teman bisa di adjust lagi ini area masuk dan stop lossnya kayak gini. Tapi ya pokoknya ya teman-teman uh, pertimbangin, yang penting itu kan kita mengukur resikonya teman-teman. Jadi ketika kita siap dengan resikonya gitu, ketika itu hilang atau stop lossnya kena ya kita akan terima gitu. Tapi banyak orang kan nggak siap rugi gitu loh. Ketika untung dia selalu berharap oh ini akan lebih tinggi lagi, akan lebih tinggi lagi kayak gitu. Tapi ketika turun, sorry gini, ketika ketika dia naik gitu loh, dia pasti misalkan udah menyentuh uh, target profitnya di sini, misal di high terakhir gitu loh. Karena dia tamak gitu ya, nggak puas dengan apa ya, dengan kenaikan yang lalu dia pertahankan nih pada udah profit gitu. Dia bisa kan sebenarnya di sini untuk TP parsial teman-teman ya, misalkan 50% TP di sini untuk memanen profit dan modal, sisanya lanjutin jalan gitu kan. Tapi ya kebanyakan mereka tamak gitu, akhirnya ya mereka udah sampai harga sini terus naik sedikit akhirnya turun lagi dan profitnya hilang. Begitu juga di stop loss teman-teman, padahal sudah uh, ada di target stop lossnya nih hilangnya gitu kan, sudah diresikokan siap berapa kehilangan, tapi
karena yakin, cuma modal yakin gitu kan ya. Ini akan naik lagi. Akhir-akhirnya apa teman-teman? Kebanyakannya orang-orang ya dia karena berekspektasi tinggi tanpa adanya data, ngelihat makro, ngelihat geopolitik, price action kayak gitu, gitu ya dia cuma harapan aja, berharap, tapi ending-endingnya nyangkut gitu ya. Makanya saya selalu sarankan ke teman-teman gunakanlah stop loss gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi intinya kalau teman-teman mau trading atau masuk di spot, lihat apakah area ini itu ditembus. Ya, ditembusnya itu bukan dengan wick kayak gini ya, bukan dengan ekor gitu, tapi dengan body ya teman-teman ya. Kayak gini, dia menembusnya ini kalau di saya lihat, kalau kita buka time frame-nya di 4 jam, teman-teman bisa lihat candle-nya ini sangat bullish ya teman-teman ya. Kita lihat bodinya. Bahkan di sini kalau teman-teman zoom, nggak ada wick-nya teman-teman. Tuh ya. Sedikit banget wick-nya. Lalu dibarengi dengan candle bullish selanjutnya. Nah, ini yang disebut candle impulsif. Ketika break dengan support atau resisten garis EMA dengan candle seperti ini, bisa dibilang ini adalah kelanjutan tren bullish teman-teman gitu. Walaupun ya dia sempat turun di sini ya teman-teman, sekitar 21% gitu ya. Karena ini sudah naik tinggi banget gitu, 56%, lalu dia kembali naik lagi di sini sekitar 40%. Makanya kenapa saya bilang ketika sudah mencapai profit, take profitnya, ambil gitu. Kita lihat di sini sudah naik 60% teman-teman gitu. Kalau teman-teman tahan, profitnya kan berkurang ya teman-teman ya. Dan pasti kan panik selling, panik gitu kan. Dan akhirnya rugi gitu. Karena adalah jual aja, tapi kenyataannya dia naik lagi. Nah, kalau teman-teman misalkan oke deh take profit dulu di sini. Take profit dulu di sini, di area ini misal di sini, lalu teman-teman masuk lagi ke sini. Jadi ada dua kali TP kan teman-teman ya. Di sini teman-teman masuk misal di sini di atas EMA ini misal, terus udah profit segini terus teman-teman memutuskan untuk take profit semua atau sebagian, dapat 33%. Lalu sisanya teman-teman masuk di sini, dilihat wah ini reversal nih gitu. Naik masuk di sini misal, misalnya masuk di sini ya. Ya kalau teman-teman berharap bisa masuk di sini sih agak susah ya teman-teman ya. Yang nggak ada yang bisa tahu di mana bottom dan di mana topnya sih gitu ya. Jadi ya tanda-tandanya misalnya gini, oke ini ada bullish nih gitu kan. Terus di sini lagi, terus teman-teman masuk di sini, oke, gua akan masuk di sini. Nah, teman-teman dapat 24% gitu ya untuk hype teman-teman. Jadi ya untuk trennya kalau di time frame 4 jam ini ya teman-teman ya, ini masih tren bullish ya teman-teman. Ya, trennya masih naik. Untuk hype ini adalah koin, salah satu koin yang performanya lebih baik dari Bitcoin. Gitu ya. Oke, lanjut ke koin kedua teman-teman ya. Wah, ini kayaknya durasinya panjang banget ya. Pas saya bagi dua aja ya teman-teman ya. Ya, ntar saya lihat deh gimana ya supaya nggak kepanjangan videonya. Oke, kita sekarang beralih ke Ethereum ya teman-teman ya. Kalau kita lihat Ethereum, sebentar. Oke, ya bisa dibilang Ethereum ini nggak kemana-mana ya teman-teman ya. Ya kemarin dia sempat ATH, memang ATH gitu, tapi nggak mampu break lagi dari ATH-nya ini gitu, dari 4.800 ya, kemarin itu 4.900 ya. Ya banyak orang prediksi ATH ETH sampai 6.000, 7.000, yang memang sebenarnya ya dari segi uh, fundamentalnya ETH itu, ETH ini bagus loh teman-teman.
apalagi dia sedang mengembangkan jaringan ETH lagi gitu loh. Jadi kalau yang saya baca terakhir kan ETH ini dianggap punya gas fee ya, biayanya itu kalau misalnya kirim ETH itu mahal gitu, lewat ETH. Jadi ETH atau menggunakan jaringan ETH itu mahal. Jadi ETH ini lagi membuat gimana caranya gas fee ini bisa lebih murah lagi teman-teman. Kayak gitu. Nah ini teman-teman bisa riset lagi ya, masalah ETH saya nggak terlalu dalam, carinya belum sempat untuk riset lagi ya. Dan secara fundamental ETH ini salah satu koin yang punya proyek bagus ke depannya teman-teman. Tapi dari segi harga ya nggak tahu ya kenapa ETH tuh belum, ya karena cuma ETH ya yang belum naik signifikan di altcoin gitu. Kenapa ya yang lain sudah membentuk ATH-ATH baru dengan harga yang lebih tinggi gitu jauh. ETH memang membentuk ATH baru tapi nggak mampu jauh gitu, bahkan ke 5.000 aja enggak ya teman-teman ya. Ini saya lihat nih berapa sih harganya ya. Tuh 4.956 untuk ATH-nya ya. Ya gitu ya teman-teman ya, untuk sedikit tentang ETH fundamentalnya. Kalau kita lihat dari segi price action saat ini ETH sedang berada di bawah EMA 200 yang menandakan trennya sedang bearish teman-teman ya. Dan ya EMA 200 ini selalu oke, EMA 200 ini belum mampu untuk ETH break kembali ya, dan masih berkutat di bawahnya gitu ya teman-teman. Kita bisa lihat dia memantul dari EMA 200 lalu dia break, dia mantul lagi, dia retest, dia naik, lalu saat ini turun di bawah EMA 200 gitu ya teman-teman. Nah ini sama ya teman-teman ya, ETH bisa berpotensi untuk naik kembali sampai retest ke EMA 200-nya sampai sini ya kurang lebih. Dan di sini juga bisa teman-teman lihat ini adalah area penting juga untuk ETH. Nah, gitu. Jadi ketika misalkan harga ETH naik, pasti ini kan moving average ini kan akan turun juga teman-teman. Turun lalu ketemu di tengah-tengah sini. Nah, ini pilihannya apakah ETH mampu untuk break EMA 200 ini, lalu dia melanjutkan atau reversal dari ke trend bullish lagi menuju 4.000 ya, atau dia reject lagi kembali gitu. Dan ya ini tergantung bagaimana kondisi market lagi sih teman-teman ya gitu ya. Dan kondisi saat ini banget ya teman-teman ya, ini adalah low terakhir ETH, ini low ekstrim ya teman-teman ya, sudah di break dengan candle yang impulsif nih di sini kemarin ya teman-teman ya, turun 14% walaupun sempat rebound kembali tapi nggak mampu close di atas candle ini teman-teman. Kita zoom. Nah ini kalau misalkan kemarin ETH bisa mampu break dari candle ini teman-teman, misalkan di sini nih, wah ini momennya bagus teman-teman, karena dia sudah makan ya candle ini nih. Saya lupa nih nama nama patternnya apa ya, nama candlenya ini apa. Kalau misalkan ini ditelan, ya intinya kalau kita lihat, kalau misalkan ETH mampu kemarin bikin candle bullish seperti ini gitu, misalkan gini ya, ini ada momentum ETH ini bisa kembali lagi naik gitu ya teman-teman. Tapi ternyata ETH nggak mampu untuk close di atas candle bearish ini gitu. Jadi ada kemungkinan ETH untuk turun ya kembali. Kalau kita lihat di time frame lebih kecil lagi gitu. Oh, oke, sebentar. Kita lihat ya. Di mana sih level penting untuk ETH ya teman-teman. Nah ini bisa kita lihat. Ini ada area demand teman-teman. Di sini ada overblock. Ini ada fair value gap yang sudah diisi ya teman-teman oleh ETH nih. Ada fair value gapnya sudah diisi ya sama ETH, dan order block ini juga sudah diisi sama ETH teman-teman. Tuh.
Ini di time frame daily bahkan. Sudah ya, sudah defisit ETH. Jadi kalau ETH balik lagi ke sini teman-teman, ini sudah nggak fresh gitu karena sudah defisit dan ada reaksi ya. Pasti di sini juga ada yang take profit teman-teman. Dia ambil di bawah, dia take profit di atas gitu ya teman-teman. Jadi menurut saya ini sudah area yang udah nggak fresh lagi, tapi ya ada kemungkinan juga kalau misalkan dia kembali ke sini dia akan naik, itu ada kemungkinan, tapi ini menjadi order block yang kurang valid sih teman-teman. Lalu di bawahnya di sini ada area demand teman-teman. Bisa dikatakan ini area demand untuk ETH ya. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi ada kemungkinan ETH bisa ke sini ya. Lalu mungkin sideways, 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 terus jauh mungkin akan mengambil leverage-nya atau likuidasi long lalu dia kembali naik teman-teman. Nah, momen inilah sebenarnya yang terbaik untuk beli ETH teman-teman. Kalau sudah terbentuk gini ya, lalu kan ini pasti orang-orang banyak stop loss di sini teman-teman ya. Karena ya kita harus baca juga sih chart. Kita harus bisa baca. Pasti kalau orang yang biasanya main futures itu dia akan menaruh stop loss di bawah sini teman-teman. Gini ya biasanya ya. Ini kalau ya saya juga melakukan ini sih gitu. Jadi saya akan misal saya di sini terus saya taruh stop loss di sini. Gitu. Ini sudah sering terjadi dan akhirnya stop loss saya kena nih teman-teman. Set diselepet gitu kan sama ini. Lalu dia ketika para stop loss trader para trader ya entah itu di spot atau ya kalau di spot sih aman ya. Apalagi beli di sini. Ini khusus untuk feature sih gitu karena ya balik lagi leverage itu membebani suatu aset sih teman-teman untuk mengalami kenaikan gitu. Aset itu harus hilangkan stop lossnya para trader dulu baru akhirnya naik. Nah, itu sudah permainan lah di dunia market bukan cuma kripto kayak gitu. Mungkin bisa permainan exchange atau para whale, para investor besar kayak gitu. Kita para retail ya pasti kena gitu. Makanya kita harus mengikuti smart money untuk masuk kayak gitu. Nah, jadi setelah dia sikat para stop loss, jadi ini namanya stop loss hunter ya kayak gitu. Ini namanya liquidity sweep teman-teman. Biasanya kalau ini seperti ini bentukannya, saya begini. Lalu dia akan kembali retest teman-teman ke sini dan dia melanjutkan kenaikannya. Gitu. Nah ini adalah momen yang tepat untuk kita masuk di ETH. Gitu teman-teman. Karena dia tidak membentuk lower low kembali, tidak begini tapi begini. Dan ketika sudah membentuk ini, kita masuk di sini. Ini mau spot, mau features dengan stop loss di sini, gitu. Ya ini kemungkinan besar ya teman-teman, dia akan naik. Gitu ya teman-teman. Untuk ETH. Oke. Jadi apakah saat ini harga yang tepat untuk beli ETH? Kalau saya ya teman-teman, ini kalau saya akan tunggu di area ini teman-teman. Gitu, karena ya ini area penting sih atau kalaupun ini bisa tembus, ini juga bisa jadi area yang penting untuk ETH gitu. Ini low terakhirnya di tahun 2022 Juni ya. Nah ini juga ini ada level. Berarti ini bisa kita bilang area ini kita saya perbesar lagi teman-teman ya. Ini di time frame weekly adalah area demand teman-teman. Jadi ya mungkin ketika misalkan belum ada katalis positif di kripto mungkin ETH ketika masuk ke sini dia akan sideways teman-teman. Sideways, 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 sideways. Nah sideways ini adalah tanda akumulasi biasanya gitu. Makanya saya tuh suka sama aset yang dari turun itu sideways teman-teman. Karena itu tanda-tanda
Parallel, Smart Money itu sedang akumulasi. Gitu ya teman-teman untuk ETH ya. Lanjut ke koin selanjutnya, sudah 3 ya teman-teman ya. Di sini ada Cardano. Ada Cardano, kita cek di Cardano ini koin dinosaurus teman-teman ya. Bisa dibilang kayak gitu ya. Dan ada yang bilang juga Cardano ini stable coin ya karena kenaikannya tuh gak yang gimana-gimana banget. Dia jatuh dari ATH-nya ini 2021 turun. Tuh, turun jauh hampir 100% teman-teman ya. Ya walaupun kenaikannya juga kencang juga dari low-nya ini. Gitu. Ini dari sini naik ke sini 190%, 200%. Lalu ini juga naik kencang juga. Tuh, 13%. Nah, saat ini gimana untuk Cardano untuk ada gitu ya. Kita lihat setelah dia mengalami kenaikan teman-teman ya. Lalu dia retest ke EMA 200 dan akhirnya ada di bawah EMA 200. Berarti trennya saat ini sedang bearish juga teman-teman. Ya, dan ini kan adalah area demand sebenarnya teman-teman ya. Kita bisa lihat. Tuh. Berarti kemarin sempat tembus dan dipertahankan lagi area ini. Kalau memang nantinya Cardano ini tembus dari area demand ini, ya ini adalah area ekstrim ya. Nah, ini adalah area ekstrim demand untuk Cardano gitu. Jadi ya sama kayak koin-koin sebelumnya, kita tunggu dia misalkan turun ke sini, lalu dia ada pergerakan sideways-nya, berarti tanda akumulasi. Dan dia ketika sudah bomnya untuk naik, dia pasti akan naik. Gitu ya. Lalu gimana untuk ditradingkan? Apakah bisa ditradingkan? Ya, semua koin bisa ditradingkan ya teman-teman. Tapi ya kekurangannya spot itu hanya bisa satu arah gitu. Kalau futures kan bisa short, bisa lagi turun, bisa lagi naik. Kalau ini kan spot itu ya cuma satu arah. Jadi ya kalau untuk ditradingin di spot sih bisa-bisa aja ya teman-teman. Tapi jangan pakai time frame daily teman-teman. Kayak gitu. Jadi kita pakai time frame-nya 1 jam. Kita lihat di dalam 1 jam ini apakah sudah terbentuk reversal. Dan kita lihat belum ya teman-teman ya. Ini lower low, ini lower high teman-teman. Ini lower low-nya. Dan kalau Cardano ini mau reversal di time frame 1 jam minimal, dia harus membentuk begini gitu kan. Lalu seperti ini dan dia naik gitu ya. Ini tanda-tanda reversal. Kita bisa masuk di area yang saya sama kayak ETH sebelumnya di sini ya. Kita tunggu. Misalnya kayak gini teman-teman. Stop loss di sini ini kalau misalkan teman-teman merasa terlalu tinggi ya bisa teman adjust lah maksimalnya teman-teman tuh siap kehilangan berapa ya untuk spot gitu. Kalau untuk di features saya sih saranin kalau yang belum paham, belum ilmunya belum apa cuma ikut-ikutan gitu belum bisa membaca pergerakan market di futures sih jangan sih teman-teman. Futures tuh kalau teman-teman belum ada ilmunya itu akan membuat teman-teman rugi sih. Jadi ya saran saya masuk di spot aja gitu ya. Ya mungkin futures ini akan saya jelaskan sih. Saya sih pengennya ya kita di grup private aja gitu. Oke, ini untuk Cardano udah ya teman-teman ya. Jadi intinya ya sama kayak yang sebelum-sebelumnya belum ada tanda-tanda reversal di time frame 1 jam. Jadi ya kita harus sabar tunggu sampai ada tanda-tanda reversal dari time frame 1 jam. Jadi misalkan dia begini, nah ini bisa kita asumsikan ini adalah tanda reversal di time frame daily karena semakin besar time frame yang kita gunakan teman-teman, semakin valid atau semakin probabilitasnya itu semakin tinggi untuk mengalami kenaikan ya teman-teman. Kenaikan atau penurunan gitu. Jadi kalau saya akan tunggu dia sampai sini
lalu melihat gimana pergerakannya, apakah ada reaksi dari sini, dan kalau saya yakin Cardano ini akan kembali naik, saya akan masuk. Gitu ya. Balik lagi, semua itu tergantung keyakinan teman-teman terhadap aset ini. Gitu loh. Oke, lanjut koin terakhir teman-teman. Solana. Kita buka time frame weekly. Kenapa sih ganti-ganti time frame bang? Gitu ya, karena kita nggak bisa trading itu di satu time frame teman. Kalau investor yang mungkin ya bisa. Jadi ya dia buka time frame daily aja atau weekly aja atau monthly aja, ya itu dia bisa untuk investor karena dia nggak mikir, bukan nggak mikir, nggak terlalu berpikir ribet gitu. Yang penting zonanya udah menurut dia udah murah, ya udah dia beli kayak gitu. Tapi kalau saya nih trader, saya akan multi time frame kayak gitu. Saya akan buka dulu ngelihat trennya di weekly, daily, 4 jam. Saya akan lihat trennya gimana, lalu saya akan memutuskan untuk uh, masuk kayak gitu. Makanya sebenarnya banyak yang mau saya bahas seputar apa, baca chart, terus gimana multi time frame segala macam, ya ini nggak bisa dalam satu video sih teman-teman ya. Oke lanjut, kita bisa lihat ini sama ya, polanya kayak koin-koin lain kecuali hype ya teman-teman dan XRP ya. Sama berada di EMA 200 dan ini juga bisa dikatakan sedang mengalami tren bearish ya teman-teman ya. Dari sini sebenarnya sudah terdeteksi mengalami penurunan ya teman-teman. Sudah turun sekitar 72% Solana, lalu saat ini turun 65% dari puncak sini teman-teman. Dan bagaimana saat ini Solana, Solana ini juga jaringannya banyak dipakai ya teman-teman ya, untuk game, untuk ya banyak lah, bisa teman-teman riset sendiri untuk fundamentalnya ya. Tapi ya ini salah satu koin yang menurut saya bagus untuk di hold kayak gitu ya, untuk jangka panjang sih teman-teman. Tapi ya kalau saya sih nggak 100% percaya ya sama altcoin gitu. Kenapa ya, karena altcoin ini kan supply-nya itu banyak yang masih apa ya, belum semuanya keluar kayak gitu. Jadi beda sama kayak Bitcoin. Bitcoin tuh supply-nya sudah segitu-gitu aja tuh, 21 juta Bitcoin gitu kan. Ya makanya harganya tuh pasti akan naik kayak gitu ya, semakin ya, ya kita pakai supply and demand ya. Jadi ya ketika supply-nya berkurang terus demand-nya bertambah, pasti harga itu kan akan naik ya teman-teman ya. Ya itu udah hukum jual beli lah ya gitu. Sama sih di manapun, di saham, di kripto ya, kalau supply-nya sedikit demand-nya banyak, pasti harga akan naik gitu ya teman-teman ya. Lanjut Solana. Dari time frame dial weekly, sebenarnya ini area penting untuk Solana ya. Ini adalah, kita bisa ukur juga ini supportnya. Ini adalah demand gitu, area demand untuk Solana yang sudah ditembus dan coba dipertahankan di area ini ya, 86 dolar ya teman-teman ya. Lalu kalau misalkan dia sampai jatuh lagi, sampai mana teman-teman? Kita buka daily ya. Sebentar. Oke. Kalau kita lihat di daily-nya, ya ini bisa dikatakan sebagai area, juga salah satu area ya yang oke sih itu untuk Solana ya. Bentar, saya extend dulu. Ya, ini bisa dikatakan juga area penting Solana. Di sini ada area demand yang bertanggung jawab atas kenaikan Solana di sini teman-teman. Jadi bisa di teman-teman perhatikan. Oh, oke, di sini ternyata sudah tersentuh ya areanya gitu.
area sudah tersentuh, dan apakah ini ketika Solana kembali lagi ke area sini akan kembali naik, bisa jadi teman-teman, karena ya bisa dibilang ini banyak orang mungkin ya tertarik dengan harga Solana ketika dia tembus di sini gitu. Kita coba buka juga RSI-nya teman-teman. Oke, kita lihat di time frame daily juga sudah oversold ya teman-teman ya. Kapan titik terendahnya ini terjadi? Kita lihat dari Solana ya. Wah, ini bisa dibilang titik terendah banget Solana ya harganya. Tuh. Ini tahun 2022. Ini sudah tembus ya teman-teman ya. Bisa diasumsikan ya, area ini area penting untuk Solana, dan area demand untuk Solana bisa naik lagi ya. Harapannya ketika Solana sampai harga ini kembali di akan sideways teman-teman gitu. Jadi ini ada tandanya akumulasi sedang berlangsung gitu ya teman-teman ya, untuk jangka panjang, atau bukan saat ini gitu, untuk kita misalkan mau invest beberapa lama, berbulan-bulan gitu teman-teman. Lalu kalau untuk di trading kan gimana bang gitu, kita lihat ya sampai 1 jam belum terbentuk higher high teman-teman ya. Ini lower low, lower mana nih, lower low, lower high, lower low, lower high, lalu dia turun kembali membentuk lower low, dia belum membentuk higher high teman-teman. Ini ya levelnya ya, sorry. Nah ini adalah resisten yang ada di 15 menit biasanya. Kita lihat, kita cek ya teman-teman ya. Ini support and resistance gitu. Tuh. Jadi support and resistance itu di setiap time frame itu banyak teman-teman. Nanti ya tentang support and resistance saya akan bikin videonya sendiri ya teman-teman ya. Jadi kalau untuk di Solana dia harus seperti ini. Seperti ini, membentuk higher high, lalu dia berpotensi untuk membentuk lower low seperti ini. Misal dia retest kembali ke sini teman-teman ya, atau sini, nah lalu dia melanjutkan kenaikannya. Nah, selama Solana belum membentuk lower high, ataupun bisa juga begini teman-teman, di sini Solana membentuk lower low, sorry, uh, membentuk higher low teman-teman begini, lalu akhirnya dia membentuk higher high ya, karena Solana nggak break dari low terakhirnya ini, jadi ya dia tidak membentuk lower low. Jadi saat ini Solana itu sedang mencari higher low untuk kembali naik teman-teman. Jadi ya bisa teman-teman tandai area ini sebagai area yang menarik untuk masuk ke teman-teman di Solana. Tuh. Jadi bisa teman-teman tandai di sini gitu ya, kenaikannya sampai berapa gitu. Jadi ya ini area menarik. Kalau terlalu lebar ya teman-teman bisa di adjust lagi, mau masuk di mana, stop lossnya di mana ya teman-teman ya, tergantung kita lihat reaksinya gitu ya teman-teman ya. Oke, mungkin gitu aja ya teman-teman untuk pembahasannya di altcoin ya, yang hari ini saya bahas. Sebenarnya kan masih ada satu topik lagi ya, topik yang penting, ini penting sih untuk proyeksi minggu ini, tapi saya akan buat terpisah ya teman-teman ya, videonya, biar teman-teman gak kepanjangan, karena ini durasinya mungkin udah hampir sejam atau lewat sejam ya teman-teman, biar gak boring aja sih nontonnya ya. Di video selanjutnya ya saya akan bahas dua hal penting yang bisa bikin market itu menentukan arahnya teman-teman, karena ya ini balik lagi, ini adalah
hal yang harus kita perhatikan supaya kita nggak salah membaca market gitu ya teman-teman ya. Oke, thank you teman-teman udah nonton video update altcoin ini. Dan jangan lupa ya, habis nonton video ini, teman-teman bisa lanjut ke video setelahnya karena ini yang pentingnya akan saya juga bahas teman-teman. Oke, thank you. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa dukung terus channel saya, subscribe, di like, di share ya teman-teman ya. Biar makin semangat saya bikin videonya. Oke, thank you teman-teman semua.